Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian di rumah sehat walafiat. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Pada video kali ini, kita akan belajar limit fungsi di ketagihan fungsi aljabar. Sebelumnya, saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama 3.2, menjelaskan dan menentukan limit di ketagihan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang kedua 4.3, menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketagihan fungsi aljabar dan juga fungsi trigonometri. Berikutnya tujuan pembelajaran, yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan dan menentukan limit di ketagihan fungsi aljabar, serta dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketagihan fungsi aljabar. Deskripsi singkat materi. Salam jumpa melalui pembelajaran matematika dengan materi limit di ketagihan. Modul ini disusun sebagai satu alternatif sumber bahan ajar siswa untuk memahami materi matematika peminatan kelas 12, khususnya limit di ketagihan. Melalui modul ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan dan menentukan limit di ketagihan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, serta dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketagihan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Ini adalah gambar 1, yaitu fungsi ekonomi yang dapat diselesaikan dengan aturan limit. Dari gambar 1 tadi, ini merupakan contoh fungsi bisnis dan ekonomi. Fungsi-fungsi dalam bisnis dan ekonomi banyak yang berbentuk fungsi asinambung, terutama fungsi permintaan dan penawaran untuk jenis-jenis barang tertentu. Untuk menentukan nilai permintaan atau penawaran suatu barang dari fungsi tersebut dapat menggunakan aturan limit. Masalah dalam kehidupan sehari-hari lainnya yang berkaitan dengan limit fungsi di ketagihan adalah hubungan inang dan parasit tertentu. Contoh kasus diketahui bahwa kerapatan inang dalam kurung jumlah inang persatuan luas adalah X dan jumlah parasit selama periode waktu adalah Y sama dengan 1200X per 15 ditambah 30X. Jika kerapatan inang ditingkatkan tanpa batas, berapakah nilai akan didekati oleh Y? Salah satu tokoh yang berjasa dalam mempelajari konsep limit adalah Augustin Louis Cauchy, yang populer dari tahun 1789 sampai dengan 1857. Ia adalah seorang ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan definisi yang tepat tentang limit. Cauchy adalah seorang mahaguru di École Polytechnique, Sorbonne, dan Collège de France. Sekarang kita masuk di uraian materi. Pada pelajaran matematika wajib kelas 11, Anda telah belajar mengenai definisi limit fungsi aljabar, yaitu bahwa suatu limit fungsi fx dikatakan mendekati a dalam kurung kurawal fx, a sebagai suatu limit. Bila x mendekati a, dinotasikan limit fx sama dengan L. Cara menyelesaikan limit fungsi aljabar terdapat 3 cara. Yang pertama dengan substitusi langsung, yang kedua dengan pemfaktoran, dan yang ketiga dengan merasionalkan. Nah, semoga Anda masih mengingat ini. Pada kegiatan pembelajaran ini, kalian akan belajar bagaimana menyelesaikan limit fungsi di ketagihan. Sebelum belajar bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi di ketagihan, kita kenalan dulu sama yang namanya tagihan. Jika kita berbicara tentang definisi dari simbol tagihan atau infinity adalah sebuah konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang, terutama matematika dan fisika. Tagihan diberi simbol seperti ini, angka 8 yang terbalik ini, yaitu sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tetapi sesuatu itu bukan bilangan. Dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih besar dari tagihan. Konsepnya yang di kotak ini
A lebih kecil dari tak hingga untuk setiap A elemen bilangan real atau R, dan tak hingga di sini bukan anggota atau elemen bilangan real atau R. Karena tak hingga bukan sebuah bilangan, maka tak hingga tidak ganjil, tidak genap, dan tidak prima. Dalam Kamus Matematika Karol Vorderman, definisi tak hingga adalah tanpa batas, batas ukuran atau jumlah, tidak terbatas, tidak ada akhirnya. Definisi 1. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval dalam kurung a, tak hingga, maka limit x mendekati tak hingga dari fx sama dengan L. Bermakna bahwa nilai fx dapat dibuat sebarang dekat ke L dengan cara mengambil x cukup besar. Cara menyelesaikan limit di ketahinggaan dibagi menjadi 3. Yang pertama substitusi langsung, yang kedua membagi dengan pangkat tertinggi, dan yang ketiga dengan merasionalkan penyebut. Sebagai materi prasyarat pada bahasan limit fungsi di ketahinggaan, Anda harus mengingat kembali cara merasionalkan penyebut. Kalau Anda lupa, tidak perlu khawatir karena di modul ini akan disajikan contoh soal beserta cara penyelesaiannya secara rinci. Sekarang kita pelajari metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi di ketahinggaan sangat mudah, sama halnya dengan limit fungsi aljabar, yakni dengan langsung mengganti x atau variabel lain dengan angka yang tertera di soal. Bentuk umumnya sebagai berikut: limit x mendekati a dari fx, maka hasilnya sama dengan fa. Hal ini berlaku pula untuk limit fungsi di ketahinggaan. Limit x mendekati tak hingga dari fx, maka hasilnya sama dengan f dalam kurung tak hingga. Sebagai contoh, gunakan metode substitusi untuk menentukan nilai limit fungsi berikut. Contoh 1. Limit x mendekati tak hingga dari x tambah 3, maka ini sama dengan tak hingga tambah 3. Tak hingga ditambah 3 hasilnya sama dengan tak hingga. Yang kedua, limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 4. Ini hasilnya sama dengan tak hingga pangkat 2 ditambah 2 dikali dalam kurung tak hingga dikurang 4. Tak hingga pangkat 2 hasilnya tak hingga, kemudian 2 dikali tak hingga hasilnya tak hingga, jadi tak hingga ditambah tak hingga dikurang 4. Jadi hasilnya sama dengan tak hingga. Sekarang kita pelajari membagi dengan pangkat tertinggi. Misal kita akan mencari nilai limit x mendekati tak hingga dari 1 per x. Amati bahwa ketika x cukup besar, 1 per x semakin kecil. Misalkan 1 per 10 sama dengan 0,1, 1 per 100 sama dengan 0,01, 1 per 10.000 sama dengan 0,0001, dan 1 per 1 juta sama dengan 0,000001. Nyatanya, dengan mengambil x cukup besar, kita dapat membuat 1 per x sedekat yang diinginkan ke 0. Oleh karena itu, menurut definisi 1, kita mempunyai nilai dari limit x mendekati tak hingga 1 per x itu sama dengan 0. Maka di sini kita bisa temukan sifat yang pertama atau teorema pertama. Jika R lebih besar dari 0 adalah bilangan rasional, maka hasil dari limit x mendekati tak hingga dari 1 per x pangkat R itu sama dengan 0 hasilnya. Ini adalah grafik untuk fungsi y sama dengan 1 per x kalau digambarkan. Agar Anda dapat memahami cara penyelesaian soal limit fungsi di ketahinggaan, Anda dapat memperhatikan contoh soal berikut. Nomor 1. Tentukan nilai limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 per x tambah 3. Perhatikan contoh soal nomor 1 ini. Dapat Anda lihat soal tersebut memuat pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 2. Jadi di sini yang pangkat tertingginya adalah 2 ini ya, yaitu variabel x yang berpangkat 2 ini.
Oleh karena itu kita bagi semua komponen dalam fungsi tersebut dengan X pangkat 2. Sehingga limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 3 per X tambah 3 ini sama dengan limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang 2X per X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 2. Kemudian di bawahnya juga ini semua dibagi dengan X pangkat 2. Jadi X per X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 2. Di sini mohon maaf lupa ditulis pangkat 2-nya, jadi di sini nanti diisikan pangkat 2. Kemudian kita peroleh sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 ini kan hasilnya 1 karena sama ya yang dibagi. Kemudian dikurangi 2X per X pangkat 2. Jadi X nya dicoret 1, jadi X yang di atas hilang, yang di bawah X nya tinggal 1, jadi dikurang 2 per X. Kemudian ditambah 3 per X pangkat 2 per kemudian X dibagi X pangkat 2. Jadi yang di atas X nya hilang jadi tinggal 1, yang di bawah masih tersisa 1X, jadi 1 per X ditambah 3 per X. Kemudian bentuk ini bisa kita tulis menjadi sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1, kemudian dikurang lagi limit X mendekati tak hingga dari 2 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 3 per X pangkat 2. Kemudian di bawahnya juga sama, limit X mendekati tak hingga dari 1 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 3 per X pangkat 2. Nah, di sini diberikan keterangan untuk mengingatkan sebuah bilangan jika dibagi dengan tak hingga atau bilangan yang sangat besar, maka nilainya akan mendekati 0. Ini sesuai dengan sifat limit pada teorema 1 tadi, yaitu sifat yang ini ya, di kotak warna kuning. Sehingga hasil dari limit X mendekati tak hingga dari 1 tetap 1, kemudian limit X mendekati tak hingga dari 2 per X. Nah, ini adalah bentuk yang ada 1 per X nya, jadi ini hasilnya berdasarkan teorema 1 sama dengan 0, jadi 2 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian ditambah limit X mendekati tak hingga dari 3 per X pangkat 2, ini sama saja dengan 3 dikali 1 per X pangkat 2. Nah, ada lagi bentuk 1 per X pangkat R. R-nya di sini 2 ya sebagai pangkat. Berdasarkan teorema 1 maka hasilnya juga 0, jadi 3 kali 0 sama dengan 0 per limit S mendekati tak hingga dari 1 per X, ini hasilnya juga 0 ditambah limit S mendekati tak hingga dari 3 per X pangkat 2, ini juga hasilnya 0. Jadi kita peroleh sama dengan 1 dikurang 0 ditambah 0 per 0 tambah 0. Jadi hasilnya nanti sama dengan 1 per 0. 1 per 0 itu sama dengan tak hingga. Jadi ini penyelesaian untuk contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari 2X tambah 3 per 3X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 2. Nah, untuk soal ini Anda lihat bahwa pangkat tertinggi adalah X pangkat 2 ya. Ini 3-nya salah. Jadi nanti kalian ganti, di sini ditulis pangkatnya adalah 2. Karena di sini kita bisa lihat sendiri bahwa pada soal variabel X yang pangkatnya paling tinggi adalah 2. Sehingga Anda dapat membagi semua komponen dengan X pangkat 2. Jadi, limit X mendekati tak hingga dari 2X tambah 3 per 3X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 2, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2X dibagi X pangkat 2 atau ditulis 2X per X pangkat 2. Kemudian ditambah 3 per X pangkat 2 per
3x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 5x per x pangkat 2 dikurang 2 per x pangkat 2. Hasilnya sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 2 per x. 2 per x diperoleh dari hasil bagi 2x dibagi dengan x pangkat 2. Jadi x yang di atas dicoret dan x yang di bawah juga dicoret. Jadi x yang di atas hilang karena kita menghilangkan 1x, kemudian di bawah juga dibagi dengan x 1x juga yang sama, jadi x dibagi x nya bernilai 1 sehingga dari x pangkat 2 ini berkurang 1x menjadi tinggal x, jadi 2 per x hasilnya. Kemudian ditambah 3 per x pangkat 2 per 3 ditambah 5 per x. 5 per x juga diperoleh dari hasil bagi 5x dibagi dengan x pangkat 2 kemudian dikurang 2 per x pangkat 2. Di sini adalah keterangan lagi untuk mengingatkan bahwa sebuah bilangan jika dibagi dengan tak hingga atau bilangan yang sangat besar maka nilainya akan mendekati 0. Sehingga dari bentuk yang kedua ini kita dapatkan hasilnya sama dengan 0 ditambah 0. Jadi limit x mendekati tak hingga dari 2 per x ini hasilnya 0. Karena di sini ada bentuk 1 per x pangkat f, di sini pangkatnya 1 ya. Kemudian 3 per x pangkat 2 juga di sini ada bentuk 1 per x pangkat f, di sini pangkatnya adalah 2 sebagai nilai f-nya. Jadi nilai limitnya juga untuk x mendekati tak hingga ini sama dengan 0. Kemudian per 3 ditambah 0 dikurang 0. 3 ini diperoleh dari limit x mendekati tak hingga dari 3, hasilnya tetap 3. Kemudian limit x mendekati tak hingga dari 5 per x dan 2 per x pangkat 2 masing-masing hasilnya 0. Jadi kita peroleh 0 ditambah 0 per 3 tambah 0 kurang 0, hasilnya sama dengan 0 per 3. Jadi 0 per 3 itu hasilnya sama dengan 0. Jadi inilah penyelesaian untuk contoh soal nomor 2. Sekarang kita beralih ke contoh nomor 3. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 4 ditambah 2 per 3 kurang 5x pangkat 4. Ini hasilnya sama dengan min 3 per 5. Proses mendapatkan hasilnya itu adalah sebagai berikut. Limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 4 ditambah 2 per 3 kurang 5x pangkat 4. Kalau kita perhatikan di sini variabel yang memiliki pangkat tertinggi adalah variabel x. Pangkat tertingginya adalah 4, sehingga baik pembilang maupun penyebut semuanya kita bagi dengan x pangkat 4. Sehingga sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 4 per x pangkat 4 ditambah 2 per x pangkat 4 per 3 per x pangkat 4 dikurang 5 x pangkat 4 per x pangkat 4. Dari sini kita dapatkan hasilnya sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 3. 3 kita peroleh dari hasil pembagian 3x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4. Jadi x pangkat 4-nya yang di atas dan di bawah kita coret, jadi tinggal 3 hasilnya. Kemudian ditambah 2 per x pangkat 4 per 3 per x pangkat 4, kemudian dikurang dengan 5 x pangkat 4 per x pangkat 4. Jadi ini untuk nilai limitnya x mendekati tak hingga. Kemudian kita dapatkan hasilnya sama dengan 3 ditambah 0 per 0 kurang 5. 3 ini kita peroleh dari limit x mendekati tak hingga dari 3 tetap 3. Kemudian limit x mendekati tak hingga dari 2 per x pangkat 4. Ini hasilnya 0. Berdasarkan teorema 1 tadi ya. Karena di sini ada bentuk limit 1 per x pangkat f. Kalau kita lihat di sini ada 1 per x pangkat 4.
Jadi 2 per X pangkat 4 ini sama saja dengan 2 dikali 1 per X pangkat 4. Nah, karena ada bentuk limit S mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat R, dalam hal ini R-nya sama dengan 4, maka nilai limitnya bernilai 0 untuk 1 per X pangkat 4-nya. Jadi 2 dikali 0 hasilnya 0, seperti itu. Per limit S mendekati tak hingga dari 3 per X pangkat 4 ini juga 0. Kemudian kalau ini 5 X pangkat 4 per X pangkat 4-nya, X pangkat 4-nya kita bagi dulu. Nah, ini X pangkat 4 yang di atas dan di bawah bisa kita coret karena sama. Nanti tinggal 5 hasilnya, jadi limit S mendekati tak hingga dari 5 hasilnya tetap 5. Jadi kita peroleh sama dengan 3 tambah 0 per 0 kurang 5. Hasilnya sama dengan min 3 per 5. Oke, kita lihat kembali secara seksama ketiga contoh tersebut. Untuk nomor 1, Anda dapat lihat bahwa pangkat tertinggi terdapat di bagian pembilang. Coba kita lihat contoh yang pertama tadi, nomor 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini pangkat tertingginya adalah 2. Yang di atas ini kan namanya pembilang. Kemudian yang di bawah ini kan namanya penyebut. Kalau di bagian penyebut di sini ada variabel X tetapi pangkatnya adalah 1. Jadi yang paling tinggi adalah X pangkat 2 yang berada pada bagian pembilang. Dan ini kalau kita cari limit X mendekati tak hingganya, ternyata hasilnya tak hingga. Kemudian Anda dapat lihat bahwa pangkat tertinggi terdapat di bagian pembilang dan hasil dari limitnya adalah tak hingga. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian lalu untuk contoh soal nomor 2, pangkat tertingginya ada di bagian penyebut dan hasil limitnya adalah 0. Contoh soal nomor 2. Nah, ini kalau kalian lihat pangkat yang tertinggi kan adalah 2 ya, pada variabel X ini, X pangkat 2 ini. Kalau yang di atas ini variabel X-nya pangkatnya 1 ya, jadi X pangkat 1 yang di atas ini berada pada bagian pembilang. Kemudian X pangkat 2 ini berada pada bagian penyebut. Dan ketika ditentukan hasil limit X mendekati tak hingganya, kita hitung dengan cara seperti ini, ternyata hasilnya sama dengan 0. Kemudian kalau kita lihat contoh soal yang ketiga, baik pembilang maupun penyebut mempunyai pangkat tertinggi yang sama. Kalau kita perhatikan contoh soal nomor 3 ini, pangkatnya sama, yaitu sama-sama pangkat 4 ya. Dan kalau kita lihat dari hasilnya ini sama dengan min 3 per 5. Ini kita dapatkan dari mengambil koefisien dari masing-masing pangkat tertingginya. Jadi sama dengan min 3 per 5. Jadi kalau kita jeli menyimak, maka kita dapat menyimpulkan ketiga contoh soal tersebut menjadi bentuk umum limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Jadi bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Untuk A dan B elemen bilangan real atau anggota bilangan real, maka bentuk limit X mendekati tak hingga dari fx sama dengan limit X mendekati tak hingga A1 X pangkat M ditambah A2 X pangkat M kurang 1 ditambah A3 X pangkat M kurang 2 ditambah titik-titik sampai dengan seterusnya ditambah A kali N kurang 1 X ditambah A0 atau AN per B1 kali X pangkat P ditambah B2 X pangkat P kurang 1 ditambah B3 X pangkat P kurang 2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah Bn kurang 1 kali X ditambah Bn. Kalau yang di atas tadi AN ya, bukan A0. Jadi kalau M-nya lebih besar dari P, jadi M-nya ini pangkat yang berada pada bagian
pembilang, dan P-nya inilah pangkat yang berada pada bagian penyebut. Jika M lebih besar dari P, maka hasil limit X mendekati tak hingga dari fx itu hasilnya nanti sama dengan tak hingga. Kemudian jika kondisi yang kedua M-nya ternyata lebih kecil dari P, maka limit X mendekati tak hingga dari fx itu hasilnya sama dengan 0. Dan untuk kondisi yang ketiga, jika ternyata nilai M sama dengan nilai P atau M sama dengan P, maka hasil limit X mendekati tak hingga dari fx-nya itu sama dengan A1 per P1. Ternyata setelah kita simpulkan bersama, tampak mudah ya pengerjaan limit dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Gak ribet dan gak sulit. Pasti dapat langsung kita kerjakan dengan sekejap. Menggunakan rumus umum di atas untuk mengerjakan soal berikut pasti lebih mudah. Ayo kita coba. Soal nomor 1, limit X mendekati tak hingga dari 3x pangkat 2 ditambah 5x kurang 7 per 10 x pangkat 3 ditambah 5x. Kalau kita lihat di sini pangkat tertingginya ternyata berada pada bagian penyebut. Berarti ini M lebih kecil dari P, maka hasil limitnya pasti sama dengan 0. Kemudian nomor 2, limit X mendekati tak hingga dari 3x pangkat 2 dikurang 4 dalam kurung, kemudian pangkat 2 per 6x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x tambah 1. Nah, ini kita jabarkan dulu bentuk 3x pangkat 2 kurang 4 dalam kurung pangkat 2 ini. Ini tentu pangkatnya, pangkat X-nya nanti akan pangkat 4 ya, karena kan X pangkat 2 dipangkatkan 2 nanti hasilnya adalah X pangkat 4. Sementara 3 kalau dipangkatkan 2 hasilnya nanti 9. Jadi cukup kita lihat saja yang pangkat tertingginya. Jadi pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, tetapi koefisiennya adalah 9 setelah dikuadratkan. Kemudian kalau kita lihat di bagian penyebut, di sini ada 6x pangkat 4. Jadi pada penyebut dan juga pada bagian pembilang, jadi pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah, ternyata pangkatnya sama, yaitu sama-sama pangkat 4, dan kita cukup ambil yang koefisiennya saja. Jadi pada bagian pembilang koefisiennya adalah 9, jadi kita tulis 9. Kemudian pada bagian penyebut koefisiennya adalah 6. Jadi hasilnya sama dengan 9 per 6. Dan ini masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 3 pembilang dan penyebutnya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi 9 per 6 sama dengan 3 per 2. Kemudian untuk nomor 3, limit X mendekati tak hingga dari dalam kurung pangkat 4 2x kurang 1 per dalam kurung 3x kurang 1 dikali dalam kurung 5x pangkat 2 ditambah x. Jadi 2x kurang 1 ini kalau dipangkatkan 4, yang jelas di sini nanti x-nya akan berpangkat 4 ya. Dan 2 kalau dipangkatkan 4 hasilnya 16. Kemudian ini 3x dikali dengan 5x pangkat 2. Ini hasilnya 10x pangkat 3. Jadi sudah jelas di sini dapat kita bayangkan bahwa yang pangkat tertingginya berada pada bagian pembilang. Jadi berdasarkan bentuk umum 1, jadi jika M lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi dia memenuhi sifat yang pertama ini ya. Jadi tidak perlu dengan uraian sepanjang ini mengerjakannya. Kalau kita sudah memahami bentuk umumnya ini, maka untuk menyelesaikan soal-soal bentuk limit yang seperti ini akan menjadi sangat mudah. Selanjutnya merasionalkan. Pada bagian ini, Anda akan diajak mengenang masa lalu saat Anda belajar merasionalkan penyebut di SMP. Mengapa harus dengan merasionalkan? Dari namanya juga merasionalkan, maka kita bertujuan agar fungsi irasional yang diberikan dalam limit tak hingga tersebut dapat berubah menjadi rasional. Sehingga
memudahkan dalam pengerjaan soalnya. Oke, silakan perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1, limit X mendekati tak hingga dari akar X pangkat 2 ditambah 3X dikurang akar X pangkat 2 dikurang 5X dalam kurung. Di sini proses penyelesaiannya kita akan kalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi bentuk sekawan dari yang di dalam kurung ini adalah seperti ini. Yang berbeda hanya tandanya. Di sini di soal tandanya adalah tanda kurang. Berarti bentuk sekawannya menggunakan tanda tambah. Jadi saling berlawanan tanda ya. Kalau di sini nanti seandainya tandanya adalah plus, maka bentuk sekawannya tandanya adalah minus. Jadi saling berlawanan tandanya. Sehingga bisa kita tulis selanjutnya sama dengan limit S mendekati tak hingga dari yang di dalam kurung ini. Kemudian dikali dengan bentuk sekawannya seperti ini. Jadi pembilang dan penyebutnya sama supaya nilainya 1. Jadi kalau dikalikan lagi dengan yang di dalam kurung ini akan kembali lagi seperti semula bentuknya. Kemudian dari hasil perkalian yang di dalam kurung ini dengan bentuk sekawannya, jadi di sini kan ada bentuk pembilang dan penyebut karena bentuk pecahan. Di sini kita kalikan pembilang dengan pembilang. Kalau kita perhatikan di sini tandanya berlawanan, kita bisa menggunakan konsep rumus A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jadi berdasarkan konsep itu ya kita kali saja ini. Akar X kuadrat tambah 3X dikali dengan akar X kuadrat tambah 3X. Jadi kan akarnya hilang karena dikuadratkan. Sehingga kita tulis seperti ini. Kemudian kita tulis lagi tanda kurangnya dulu di sini. Kemudian ini bentuk B-nya kita kuadratkan juga. Jadi akar X kuadrat kurang 5X dikali dengan akar X kuadrat kurang 5X ini kan kalau dikalikan berarti tanda akarnya hilang kan. Karena tanda akar ini kan artinya pangkat 1/2. Jadi bentuk akar ini kalau dikalikan, jadi pangkatnya itu pangkat 1/2-nya itu kalau dikalikan berarti ditambah pangkatnya jadi 1/2 tambah 1/2 jadi 1. Maka di sini tinggal X kuadrat kurang 5X, makanya tanda akarnya hilang karena sudah berpangkat 1. Kemudian dibagi dengan penyebutnya yang ini, yang di bawah. Sehingga kita peroleh selanjutnya sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat tambah 3X. Kemudian kita kali masuk negatifnya dengan yang dalam kurung, negatif kali X kuadrat. Kita dapatkan min X kuadrat. Negatif kali negatif 5X kita dapatkan positif 5X per bentuk penyebutnya seperti ini. Kemudian kita peroleh, langsung saja kita ke sini karena ini sudah ditulis tadi di awal. Jadi kita peroleh sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 8X. 8X kita peroleh dari perhitungan di bagian pembilang X kuadrat dikurang X kuadrat, ini nilainya 0. Kemudian 3X ditambah 5X hasilnya 8X. Jadi penjelasan 8X-nya didapat itu sudah jelas ya. Kemudian kita tulis lagi bentuk penyebutnya ya yang di bawah. Masih sama. Kemudian kita peroleh sama dengan limit S mendekati tak hingga. Nah, selanjutnya di bagian ini kita perhatikan pada bagian penyebut yang di sini. Di bagian penyebut ini kan kalau kita lihat yang di dalam tanda akar ini variabel X-nya paling tinggi pangkatnya 2. Berarti di sini kita bagi pembilang dan penyebut dengan akar X kuadrat. Jadi akar X kuadrat itu kan sama saja dengan X ya. Jadi 8X dibagi akar X kuadrat sama saja 8X dibagi X. Hasilnya 8. Kemudian pada bagian penyebut ya kita bagi semua dengan bentuk X pangkat 2. Karena sudah sama-sama dalam bentuk akar. Jadi X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1. 3X dibagi X kuadrat hasilnya 3 per X. Kemudian X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1, 5X dibagi X kuadrat hasilnya 5 per X. Sehingga kita peroleh bentuknya seperti ini yang di dalam tanda akarnya ya. Selanjutnya kita tentukan nilai limitnya. Jadi limit X mendekati tak hingga dari 8 tetap 8. Limit X mendekati tak hingga dari 1 tetap 1. Limit X mendekati tak hingga dari 3 per X. Ini kan hasilnya 0 karena bentuk
limit X mendekati T hingga 1 per X. Jadi 3 per X ini kan sama saja dengan 3 kali 1 per X. Nah, nilai limit X mendekati T hingga dari 1 per X ini itu 0, jadi 3 kali 0 hasilnya 0. Demikian juga untuk yang 1 kurang 5 per X ini, kalau ditentukan limitnya kita dapat 1 kurang 0 ya, dalam tanda akar. Kemudian kita hitung yang di dalam tanda akar dulu, jadi 1 tambah 0 ini 1, 1 kurang 0 ini 1, jadi akar 1 itu sama dengan 1, sehingga kita tulis sama dengan 8 per 1 tambah 1. Ini sama dengan 8 per 2, jadi kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 4. Jadi ini penjelasan untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya contoh nomor 2. Kita akan menghitung limit X mendekati T hingga dari yang di dalam kurung ini akar 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 dikurang akar 3X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 5. Dengan konsep yang sama kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Di sini kan tandanya tanda kurang, berarti di bentuk sekawannya kita pakai tanda plus. Sehingga selanjutnya kita tulis sama dengan limit X mendekati T hingga dari yang di dalam kurung ini dikali dengan bentuk sekawannya seperti ini. Kemudian kita kalikan pada bagian pembilangnya, maka akarnya hilang. Kita peroleh sama dengan limit X mendekati T hingga dari 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 dikurang dalam kurung 3X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 5 per penyebutnya lagi kita tulis sama dengan yang di atas ini. Kemudian kita hitung lagi di bagian pembilangnya, 4X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 dikurang dalam kurung ini. Setelah kita hitung nanti kita akan peroleh bentuknya ini, X kuadrat kurang X kurang 2 per penyebutnya. Kemudian ini kita tulis juga tanda limitnya. Kemudian kita perhatikan pada bagian penyebutnya. Di dalam tanda akar ini ada variabel X yang berpangkat 2 ya. Di sini variabel X-nya memang paling tinggi berpangkat 2. Jadi pembilang dan penyebut semuanya kita bagi dengan akar X pangkat 2. Maka kita peroleh seperti ini. Semuanya kita bagi dengan akar X pangkat 2. Kemudian kita peroleh sama dengan limit X mendekati T hingga dari X. Jadi X pangkat 2 dibagi akar X kuadrat itu kan sama saja dengan X kuadrat dibagi X, hasilnya X ya, kan akar X kuadrat itu sama dengan X ya. Kemudian ini juga dikurang X per akar X kuadrat, ini sama dengan 1 ya, sehingga di sini dikurang 1, kemudian dikurang 2 per X, jadi akar X kuadratnya ini sama dengan X per di bagian penyebut ini 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 hasilnya 4, X dibagi X pangkat 2 hasilnya 1 per X, 3 dibagi X pangkat 2 kita tetap tulis lagi. Kemudian 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 hasilnya 3, 2X dibagi X pangkat 2 hasilnya 2 per X, kemudian 5 per X pangkat 2 kita tulis lagi. Kemudian kita tentukan nilai limitnya, limit X mendekati T hingga dari X hasilnya T hingga. Kemudian limit X mendekati T hingga dari negatif 1 tetap negatif 1. Limit X mendekati T hingga dari 2 per X hasilnya 0. Dibagi dengan akar limit X mendekati T hingga dari 4 tetap 4. Limit X mendekati T hingga dari 1 per X hasilnya 0. Limit X mendekati T hingga dari 3 per X pangkat 2 hasilnya juga 0. Dengan cara yang sama kita akan peroleh hasil dari akar 3 tambah 2 per X tambah 5 per X pangkat 2 ketika dicari limitnya untuk X mendekati T hingga adalah akar 3 tambah 0 ditambah 0. Jadi kita peroleh hasil akhirnya adalah T hingga. Ini penjelasan untuk contoh nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal nomor 3. Kita akan menghitung hasil dari limit X mendekati T hingga dari dalam kurung akar 2X pangkat 2 dikurang 6X tambah 5 dikurang akar 4X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4. Di sini kita kalikan lagi dengan bentuk sekawannya, jadi tandanya berlawanan. Di sini kan menggunakan tanda kurang, maka di sini kita menggunakan tanda tambah, sehingga selanjutnya kita tulis seperti ini. Kemudian kita kalikan pada bagian pembilang, maka tanda akarnya hilang, sehingga kita tulis lagi bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita peroleh hasilnya adalah sama dengan limit X mendekati T hingga
dari min 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1 per penyebutnya lagi kita tulis. Kemudian kita lihat pada bagian penyebut. Di dalam tanda akar ini variabel x-nya paling tinggi pangkat 2. Maka semua kita bagi dengan akar x pangkat 2, pembilang dan penyebutnya. Sehingga penulisannya seperti ini. Kemudian kita tentukan hasilnya. Kita dapat sama dengan limit x mendekati tak hingga dari min 2x dikurang 3 ditambah 1 per x per akar 2 kurang 6 per x tambah 5 per x pangkat 2 ditambah akar 4 kurang 3 per x tambah 4 per x pangkat 2. Kemudian kita tentukan nilai limit untuk x mendekati tak hingga dari bentuk ini. Kita peroleh hasilnya sama dengan min tak hingga dikurang 3 ditambah 0 per akar 2 kurang 0 tambah 0 ditambah akar 4 kurang 0 ditambah 0. Jadi hasil akhirnya adalah negatif tak hingga. Jadi ini penjelasan untuk contoh yang ketiga. Bagaimana Anda setelah melihat ketiga contoh soal tadi? Apakah merasa pusing? Baiklah, tenang ya, jangan pusing. Kita simak lagi contoh yang tadi. Jadi bentuk soal nomor 1 dan 2 itu adalah limit x mendekati tak hingga dari akar fx dikurang akar gx. Jadi di sini kita perhatikan pangkat tertingginya. Secara ringkas bisa dituliskan bentuk umum yang kedua seperti ini. Limit x mendekati tak hingga dari akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar px pangkat 2 ditambah qx tambah r. Ini sama dengan b kurang q per 2 kali akar a. Jika nilai a nya sama dengan p. Jadi jika nilai a sama dengan nilai p. Dan kita akan peroleh hasilnya adalah tak hingga jika a nya lebih besar dari p, dan kita akan peroleh hasilnya negatif tak hingga jika nilai a nya lebih kecil dari p, di mana nilai a, b, c, p, q, dan r di sini adalah anggota bilangan real. Berdasarkan bentuk umum 2, tentukan nilai limit di ketahinggaan berikut. Nomor 1, limit x mendekati tak hingga dari dalam kurung akar 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 6 dikurang akar 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 4. Kalau kita perhatikan di dalam tanda akar ini nilai a nya sama ya, yaitu koefisien dari x pangkat 2. Ini sama-sama 2. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Kalau a sama dengan p, di sini kan a nya 2, p nya juga 2. Berarti rumusnya b kurang q per 2 kali akar a. Jadi sama dengan nilai b nya adalah 3, kita tulis 3. Kemudian dikurang nilai q nya adalah min 1 di sini, koefisien dari variabel x di bagian ini ya. Kemudian dibagi dengan 2 kali akar a. A nya adalah 2, jadi 2 kali akar 2. Kemudian 3 dikurang dalam kurung min 1 ini 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 2 per akar 2. 2 per akar 2. Setelah kita rasionalkan, kita dapatkan hasil akhirnya sama dengan akar 2. Kemudian nomor 2, limit x mendekati tak hingga dari akar 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 dikurang akar dalam kurung x kurang 1 pangkat 2. Jadi sama dengan limit x mendekati tak hingga dari akar 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 dikurang hasil penjabaran dari x kurang 1 pangkat 2, yaitu x kuadrat kurang 2x tambah 1. Ini dalam tanda akar. Ini tidak perlu kita secara panjang lebar seperti ini untuk menghitungnya, karena kita sudah punya rumusnya tadi ya. Kita tinggal lihat saja bentuk umum 2 ini. Kita lihat dari nilai a dan p nya. Kalau di sini kita perhatikan nilai a nya yang lebih besar ya, karena nilai a nya ini lebih besar dari nilai p. Di sini kan untuk bentuk akar yang pertama, koefisien dari x pangkat 2 adalah 3. Berarti 3 ini adalah nilai a nya. Kemudian di sini di bentuk akar yang kedua ada x pangkat 2.
berarti di sini koefisiennya 1, 1 di sini adalah nilai P-nya. Berarti kan 3 lebih besar dari 1 atau A lebih besar dari P. Berdasarkan bentuk umum 2, kalau A lebih besar dari P, maka hasilnya sudah pasti itu tak hingga. Kita tulis di sini sama dengan tak hingga. Kemudian sekarang kita lihat untuk nomor 3. Limit X mendekati tak hingga dari dalam kurung X tambah 2 dikurang akar 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1. Jadi ini sama saja dengan limit X mendekati tak hingga dari akar dalam kurung X tambah 2 pangkat 2. Jadi bisa kita akali X tambah 2 ini supaya ada bentuk akarnya seperti ini. Kemudian dikurang akar 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 1. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar dalam kurung ini ya, penjabaran dari X tambah 2 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 1 dikurang akar 2X pangkat 2 kurang 4X tambah 1. Sekarang kita lihat lagi nilai A dan P nya. Di bentuk akar yang pertama kita lihat koefisien dari X pangkat 2 di sini kan tidak tertulis, berarti nilainya 1 di sini sebagai nilai A. Kemudian di bentuk akar yang kedua kita lihat koefisien dari X pangkat 2 nya adalah 2, berarti ini nilai P nya, berarti kan 1 lebih kecil dari 2, berarti A lebih kecil dari P. Berdasarkan bentuk umum yang kedua ini, kalau A lebih kecil dari P berarti hasilnya negatif tak hingga. Jadi kita tulis hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya Pak Guru akan jelaskan aplikasi limit fungsi di ketahingan fungsi aljabar. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep limit fungsi di ketahingan fungsi aljabar? Untuk memahaminya, pelajari contoh soal berikut. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Setelah diteliti ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi Ft sama dengan 2T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 4 per dalam kurung 3 tambah 2T dikali T kurang 1 dalam kurung. Dengan Ft menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T waktu dalam detik. Pertanyaannya, tentukan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu tertentu yang sangat lama. Penyelesaian waktu yang sangat lama berarti nilai T di sini menuju tak hingga atau mendekati tak hingga. Kemudian diketahui pula tadi bentuk fungsi dari Ft adalah sama dengan 2T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 4 per dalam kurung 3 tambah 2T dikali dalam kurung T kurang 1. Jadi sama dengan 2T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 4 per hasil kali yang di dalam kurung ini adalah 2T pangkat 2 ditambah T dikurang 3. Jadi kita bisa bentuk limitnya seperti ini, yaitu limit T mendekati tak hingga dari Ft sama dengan limit T mendekati tak hingga 2T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 4 per 2T pangkat 2 ditambah T kurang 3. Kalau kita perhatikan pangkat tertinggi dari variabel T di sini adalah 2. Pangkatnya sama, berarti kita cukup bagi A per P. Kebetulan A sama P nya sama-sama 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, ini keterangannya sudah saya jelaskan tadi karena pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama. Kesimpulannya yang ditanyakan dari soal, jadi senyawa yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama adalah 1 mg. Selanjutnya, Pak Guru akan jelaskan tentang asimtot datar. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di tak hingga. Asimtot juga diartikan sebagai garis batas atau garis arah ke lengkungan kurva dan ada pada domain tertentu. Asimtot datar adalah suatu garis yang mendekati nilai Y tertentu, tidak melewati atau menyinggungnya. Untuk mempertegas yang di dalam kotak ini, garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi fx jika memenuhi salah satu dari limit X mendekati tak hingga positif, berarti ini dari arah kanan dari fungsi fx sama dengan L, atau limit X mendekati negatif tak hingga dari fungsi fx ini juga sama dengan L.
Jadi ini memenuhi salah satu kondisi yang sudah perlu dijelaskan di sini ya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Tentukan asimtot datar untuk fungsi aljabar. Jadi di sini trigonometri diganti ya, ini salah. Jadi untuk fungsi aljabar maksudnya dari fx sama dengan 2x tambah 2 per x kurang 4. Untuk menyelesaikan soal ini kita pakai konsep tak hinggaan tadi untuk limit x mendekati tak hingga. Jadi y sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 2x tambah 2 per x kurang 4. Jadi hasilnya sama dengan 2. Jadi asimtot datar dari fungsi ini adalah y sama dengan 2. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini, jadi yang namanya asimtot datar itu adalah garis yang berwarna biru ini ya. Ini namanya asimtot datar. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita sudah berada di bagian akhir materi. Di bagian ini ada rangkuman materi. Saya kira ini semua sudah dijelaskan tadi, hanya ditulis kembali poin-poin pentingnya, silakan dibaca sendiri saja. Dan ini adalah soal latihan tentang materi yang ada di dalam video ini. Silakan kalian kerjakan soal latihan berikut dengan jujur dan benar untuk mengasah kemampuan kalian dalam mengerjakan soal tentang limit ketakinggaan fungsi aljabar. Atas perhatiannya, Pak Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.